Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum memasuki pemaparan materi melalui presentasi ini, izinkan kami berempat untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ferdia Patricia Sucihami dengan NIM 250302013. Dan saya Maria Tiafno Fernandes dengan NIM 250302014. Saya Maria Intania Tuga dengan NIM 250302015. Saya Ferdin Malo dengan NIM 250302016. Pada kesempatan ini, kami berempat mau mempresentasikan hasil laporan proyek kelompok kami yang berjudul Analisis Praktik Predatory Pricing oleh Grab Indonesia dalam industri transportasi daring ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan tujuan menganalisis praktik predatory pricing oleh Grab Indonesia serta dampaknya terhadap persaingan usaha dan etika bisnis dalam industri transportasi daring. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong lahirnya berbagai layanan digital, termasuk transportasi berbasis aplikasi. Di Indonesia, pertumbuhan penggunaan internet terus meningkat membuka peluang besar bagi perusahaan transportasi online seperti Grab. Kehadiran Grab telah memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi masyarakat dalam mengakses layanan transportasi melalui smartphone atau bisa dibilang dengan handphone. Namun, di balik manfaat tersebut, persaingan antara perusahaan transportasi online menjadi semakin ketat. Untuk menarik dan mempertahankan konsumen, perusahaan sering menawarkan berbagai promo seperti diskon, cashback, voucher perjalanan, dan subsidi tarif. Strategi ini menjadi dasarnya merupakan bentuk persaingan bisnis yang wajar, tetapi dapat menjadi masalah apabila dilakukan secara terus-menerus dengan harga yang sangat rendah atau bahkan biayanya operasional. Dalam hukum persaingan usaha Indonesia, tindakan menjual jasa dan dengan harga sangat rendah untuk menyingkirkan persaingan dikenal sebagai predatory pricing atau jual rugi. Praktik ini dilarang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan mengarah pada penguasaan pasar atau pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah strategi promosi dan penetapan tarif yang dilakukan Grab memenuhi unsur predatory pricing serta bagaimana dampaknya terhadap persaingan usaha dalam industri transportasi daring. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah dugaan praktik predatory pricing oleh Grab Indonesia melalui diskon besar-besaran, subsidi tarif, cashback, dan berbagai program promosi lainnya dalam layanan transportasi daring. Kasus ini menjadi penting karena strategi harga yang sangat rendah berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Jika dilakukan secara berlebihan, strategi tersebut dapat melemahkan kemampuan pesaing untuk bersaing, mengurangi kesempatan usaha bagi perusahaan lainnya, serta mempengaruhi kesejahteraan mitra pengemudi. Selain itu juga, praktik ini dapat mengubah struktur pasar transportasi digital dan berpotensi menciptakan dominasi pasar oleh salah satu perusahaan tertentu. Kronologi kasus yang terjadi pada perusahaan Grab memiliki 3 fase. Yang pertama, fase inisiasi yang terjadi pada periode tahun 2016 sampai periode tahun 2018. Pada periode ini, Grab mulai menjalankan strategi promosi secara agresif dengan memberikan diskon perjalanan hingga 70% serta berbagai subsidi tarif kepada pengguna. Kebijakan ini menarik banyak konsumen, tetapi juga memunculkan kritik karena tarif yang ditawarkan dianggap berbeda di bawah biaya operasional. Situasi tersebut menjadi awal munculnya dugaan praktik jual rugi dalam industri transportasi online Indonesia. Yang kedua, ada fase ekskalasi yang terjadi pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Indikasi predatory pricing semakin kuat ketika Grab terintegrasi dengan OVO dan menawarkan berbagai promo ekstrim
termasuk tarif perjalanan yang sangat murah. Pada periode yang sama, KPPU melakukan pengawasan lebih intensif terhadap persaingan usaha di sektor transportasi digital. KPPU juga mengeluarkan putusan nomor 13 KPPU tahun 2019 yang menyatakan adanya praktik diskriminasi terhadap mitra pengemudi tertentu melalui kerjasama dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau TAPI. Yang ketiga ada fase penyelidikan yuridis yang terjadi pada periode tahun 2021 sampai 2022 dalam menghadapi berbagai laporan terkait perang tarif dan promo yang berlangsung di platform digital. KPPU menggunakan peraturan KPPU nomor 6 tahun 2020 dengan pedoman untuk menilai dugaan predatory pricing. Penilaian dilakukan dengan melihat apakah terdapat tujuan untuk menyingkirkan pesaing dan apakah perusahaan memiliki kemampuan memperoleh keuntungan monopoli setelah persaingan keluar dari pasar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa unsur tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena kompetitor utama Grab, yaitu Gojek, masih tetap bertahan dan bersaing di pasar. Yang berikut ada profil singkat pada perusahaan Grab, yang dimana Grab didirikan pada tahun 2016 di Malaysia oleh Anthony Tan dan Hoi Ling Tan dengan nama MyTaxi. Awalnya perusahaan ini bertujuan meningkatkan keamanan dan kualitas layanan transportasi. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya jumlah pengguna, MyTaxi berkembang menjadi Grab dan memperluas operasi ke berbagai negara di Asia Tenggara. Saat ini, Grab tidak hanya menyediakan layanan transportasi seperti GrabBike dan GrabCar, tetapi juga layanan pengiriman barang melalui Grab Express, layanan pesanan antar makanan melalui GrabFood, serta layanan keuangan digital. Grab telah beroperasi di 8 negara di Asia Tenggara dan sejak 2021 tercatat di Bursa Nasdaq Amerika Serikat sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di kawasan tersebut. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai analisis hukum bisnis terkait dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan oleh Grab Indonesia. Regulasi yang berlaku dan relevan. Pertama, dari sisi regulasi, terdapat beberapa aturan yang menjadi dasar analisis. Yang pertama adalah pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini melarang pelaku usaha menjual barang atau jasa dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan meningkatkan pesaing dari pasar. Selain itu, terdapat peraturan KPPU nomor 6 tahun 2020 yang memberikan pedoman dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai predatory pricing atau tidak. Kemudian untuk sektor transportasi daring juga terdapat peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 12 tahun 2019 dan keputusan Menteri nomor KP 348 tahun 2019 yang mengatur mengenai tarif batas bawah dan tarif batas atas layanan transportasi online. Selanjutnya ada identifikasi pelanggaran hukum. Terkait pelanggaran hukum ini, dugaan pelanggaran muncul karena Grab pada saat itu memberikan berbagai bentuk subsidi seperti promosi dan diskon dalam jumlah besar sehingga tarif yang ditawarkan menjadi sangat rendah. Namun, berdasarkan prinsip rule of reason, tindakan tersebut tidak bisa langsung dinyatakan melanggar hukum. Jadi perlu dibuktikan terlebih dahulu. Yaitu beberapa unsur sebagai berikut. Apakah harga yang ditetapkan berada di bawah biaya operasional? Kemudian apakah terdapat niat untuk meningkatkan pesaing? Yang ketiga, apakah perusahaan mampu menanggung kerugian sementara? Dan yang terakhir, apakah ada tujuan untuk menguasai pasar setelah pesaing keluar dari persaingan? Sanksi hukumnya adalah apabila terbukti melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka KPPU dapat menjatuhkan beberapa sanksi. Di antaranya adalah 1. Untuk perintah untuk menghentikan praktik usaha yang melanggar. Yang kedua, pembatalan perjanjian tertentu. Yang ketiga, kewajiban membayar ganti rugi. Dan yang terakhir, dikenakan denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian dari aspek jurisprudensi, sampai saat ini belum ada putusan KPPU yang secara khusus menyatakan bahwa Grab bersalah dalam kasus predatory pricing berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Namun, demikian terdapat putusan KPPU nomor 13/KPPU/1/2019 yang menyatakan bahwa Grab terbukti melakukan praktik diskriminasi dalam kemitraan dengan pengemudi. Putusan ini menunjukkan bahwa aktivitas bisnis platform digital tetap berada dalam pengawasan hukum persaingan usaha. Jadi, berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dugaan predatory pricing oleh Grab memang menimbulkan indikasi persaingan usaha tidak sehat. Namun, untuk menyatakan adanya pelanggaran hukum, tetap diperlukan pembuktian yang kuat terhadap unsur-unsur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis etika bisnis dari kasus dugaan predatory pricing yang dilakukan oleh Grab Indonesia. Pada kasus ini terdapat dilema etika yang cukup kompleks. Di satu sisi, Grab memberikan berbagai promo dan tarif yang lebih murah sehingga konsumen mendapatkan manfaat berupa biaya transportasi yang lebih terjangkau. Nah, kondisi ini tentu menguntungkan masyarakat karena mereka dapat menikmati layanan dengan harga yang lebih rendah. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan mengenai keadilan dalam persaingan usaha. Apabila tarif yang terlalu rendah membuat pesaing kesulitan bersaing atau bahkan keluar dari pasar, maka hal tersebut dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat. Selain itu, kebijakan tarif murah juga dapat berdampak pada kesejahteraan mitra pengemudi apabila pendapatan mereka menjadi berkurang. Jadi dengan demikian, dilema utama dalam kasus ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan konsumen yang menginginkan harga murah dengan kepentingan menjaga persaingan usaha yang adil serta kesejahteraan para mitra pengemudi dan pelaku usaha lainnya. Jadi dari perspektif etika bisnis, sebuah perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dan menarik pelanggan, tetapi juga harus memperhatikan dampak kebijakannya terhadap seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, strategi bisnis yang diterapkan sebaiknya tetap mengedepankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan usaha. Jadi, inti dari dilema etika pada kasus ini adalah adanya pertentangan antara manfaat jangka pendek bagi konsumen dengan potensi dan jangka panjang terhadap persaingan usaha dan kesejahteraan para pelaku dalam industri transportasi daring. Selanjutnya, saya akan menjelaskan evaluasi kasus ini berdasarkan beberapa teori etika, yaitu utilitarianisme dan deontologi. Yang pertama dari teori utilitarianisme. Menurut teori utilitarianisme, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi sebanyak mungkin orang. Nah, dalam kasus ini, strategi diskon dan subsidi tarif yang dilakukan oleh Grab memberikan manfaat jangka pendek bagi konsumen karena biaya transportasi menjadi lebih murah dan layanan menjadi lebih mudah diakses. Hal ini tentu memberikan keuntungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa. Namun, apabila strategi tersebut pada akhirnya menyebabkan pesaing keluar dari pasar dan menciptakan monopoli, maka dampak jangka panjangnya justru dapat merugikan masyarakat. Ketika persaingan berkurang, pilihan konsumen menjadi lebih sedikit dan harga berpotensi meningkat di masa depan. Oleh karena itu, dari perspektif utilitarianisme, manfaat jangka pendek harus dibandingkan dengan dampak jangka panjang yang mungkin terjadi. Selanjutnya dari teori deontologi. Berdasarkan teori deontologi, suatu tindakan dinilai dari apakah tindakan tersebut sesuai dengan kewajiban moral dan prinsip etika, bukan hanya dari hasil akhirnya. Jadi, jika promosi dan subsidi tarif dilakukan semata-mata untuk menarik konsumen secara wajar, maka tindakan tersebut dapat dianggap etis. Namun, apabila tujuan utamanya adalah untuk menyingkirkan pesaing dari pasar, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kewajiban moral dalam berbisnis. Dalam teori ini, setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bersaing secara sehat, jujur, dan menghormati hak-hak pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, strategi bisnis yang merugikan pesaing secara tidak adil dianggap tidak sesuai dengan etika bisnis. Kesimpulan diambil dari dua teori ini dapat disimpulkan bahwa strategi tarif murah memang memberikan manfaat bagi konsumen dalam jangka pendek. Namun, dari sudut pandang etika, strategi tersebut harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan dampak jangka panjang terhadap persaingan usaha agar tidak merugikan pihak lain. Selanjutnya, dampak terhadap pemangku kepentingan. Yang pertama terhadap konsumen, di mana konsumen dapat menikmati tarif murah tetapi berpotensi mengalami kenaikan tarif ketika pasar terkonsentrasi. Yang kedua, terhadap mitra pengemudi, di mana berpotensi mengalami penurunan pendapatan dan insentif. Yang ketiga, terhadap kompetitor, yaitu kesulitan bersaing karena tidak memiliki modal sebesar Grab. Dan yang keempat, terhadap masyarakat, yaitu munculnya ketergantungan subsidi tarif dan berkurangnya keberagaman pelaku usaha. Yang berikut
ada rekomendasi yang pertama untuk perusahaan, di mana di sini ada 4 poin. Yang pertama, perusahaan dapat menerapkan transparansi penuh dalam kebijakan tarif dan promosi. Yang kedua, perusahaan dapat menetapkan batas diskon yang tidak melanggar prinsip persaingan sehat. Dan yang ketiga, perusahaan dapat menjaga tarif tetap berada di atas biaya operasional minimum. Dan yang keempat, perusahaan dapat mengembangkan pelatihan dan sertifikasi bagi mitra pengemudi. Selanjutnya ada rekomendasi untuk regulator. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, memperkuat pengawasan terhadap tarif digital. Yang kedua, membentuk tim khusus pengawasan ekonomi digital. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antara KPPU dan kementerian terkait. Dan yang keempat, memperjelas perlindungan hukum bagi mitra pengemudi. Selanjutnya, ada solusi dari kelompok. Yang pertama, penguatan terhadap Good Corporate Governance atau GCG. Yang kedua, transparansi kebijakan promosi. Dan yang ketiga, penegakan hukum yang lebih konsisten. Serta yang keempat, edukasi konsumen mengenai dampak jangka panjang terkait perang tarif. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang kita ambil berdasarkan analisis strategis promosi dan subsidi tarif Grab memang menimbulkan dugaan praktik predatory pricing. Namun, hingga saat ini belum terdapat bukti hukum yang cukup untuk menyatakan Grab melanggar pasal 20 UU nomor 5 tahun 1999. Dari perspektif etika bisnis, strategi tersebut memberikan manfaat bagi konsumen tetapi berpotensi merugikan pesaing. Transportasi konvensional dan mitra pengemudi apabila dilakukan secara berlebihan dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara inovasi bisnis, kepatuhan hukum, dan etika persaingan usaha yang sehat. Selanjutnya di sini ada referensi utama. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimana merupakan dasar hukum persaingan usaha di Indonesia dan mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, peran KPPU Nomor 5 Tahun 2020 yang dimana pedoman yang digunakan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU menjelaskan cara menilai apakah suatu tindakan termasuk predatory pricing atau tidak. Yang ketiga, putusan KPPU nomor 13 merupakan keputusan resmi KPPU terkait dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat atau menjadi contoh kasus nyata yang dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian. Yang keempat, ada Lubis et al. Tahun 2017 yang dimana menjelaskan konsep hukum persaingan usaha dan praktik predatory pricing. Yang kelima, Ismar, Akib, dan Umar tahun 2024 yang dimana penelitian terbaru yang membahas predatory pricing dari perspektif hukum persaingan usaha. Yang keenam, ada Marwa 2022 yang dimana mengkaji dampak predatory pricing terhadap persaingan usaha dan konsumen. Yang ketujuh ada LPEM UI tahun 2020 atau Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia yang dimana menyediakan data dan analisis ekonomi terkait industri digital dan persaingan usaha.